Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tinjauan pustaka, landasan teori, dan metodologi penelitian serta jadwal penelitian. Untuk tinjauan pustaka, minimal referensi yang diambil adalah 3 referensi, 1 paragraf, 1 referensi. Dalam pengambilan referensi diusahakan diambil di atas tahun 2015 ya. Jadi teman-teman jika bisa cari jurnal yang terbitnya di atas tahun 2015. Satu paragraf ini kalian bisa ambil dari kesimpulan dari keseluruhan dari referensi kalian, diparafrasekan atau bisa berfokus pada di bagian abstraksi dan bagian kesimpulan, dibuat kata sendiri dan diparafrasekan tanpa mengubah maknanya. Dan jangan lupa disitasi, berikan sitasinya dan berikan urutan nomor di dalam daftar pustaka agar mudah dalam pengecekan apakah ini berasal dari jurnal atau bukan, seperti itu referensinya. Dan saya sarankan untuk tinjauan pustaka itu referensinya berdasarkan dari jurnal yang jelas namanya dan jelas keberadaan dari jurnal tersebut ya. Ada linknya dan ada namanya, ada portnya dan nomornya, seperti itu. Nah, setelah kalian membuat sebuah uraian dari setiap referensi yang kalian ajukan, yang kalian punya, gitu ya, yang kalian ajukan, yang kalian punya. Nah, kita lanjut ke tabel penelitian. Nah, tabel penelitian ini tidak harus default seperti ini, akan tetapi tujuan dari tabel penelitian ini adalah untuk melihat keaslian dari penelitian kalian. Maka yang menjadi titik fokus adalah di bagian kesimpulan dan perbedaan. Kesimpulan ini mengacu kepada penelitian sebelumnya, sedangkan perbedaan ini mengacu pada penelitian kalian yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Jadi yang benar-benar diangkat yang berbeda. Contohnya sini aplikasi mixed reality adalah penglihatan manusia sebagai sarana pembelajaran. Sedangkan ini penerapan mixed reality menggunakan proyektor yang dapat menampilkan objek secara 360 derajat gitu ya. Dan kalau yang di kesimpulan ini dia mixed reality itu menggunakan indera penglihatan manusia. Dan ini menggunakan proyektor seperti itu. Ini yang menjadi poin di tabel ini, di poin kolom ini adalah pembanding mana yang dibandingkan. Nah, contoh yang kedua adalah occlusion detection menjadi interaksi yang paling baik untuk mixed reality, khususnya menggunakan media penampil sejenis smartphone. Nah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan occlusion detection sebagai interaksi dengan manusia. Jadi ini occlusion detection menjadi interaksi paling baik, dia menggunakan smartphone, sedangkan ini sebagai interaksi dengan manusia, itu menjadi berbeda. Jadi yang dimasukkan di dalam tabel ini adalah inti dari yang akan dibandingkan dari penelitian sebelumnya, seperti itu. Jadi poin dari kesimpulan adalah berkaitan dengan penelitian sebelumnya, perbedaan adalah berkaitan dengan penelitian yang akan kita lakukan, seperti itu. Yang dicantumkan di kesimpulan poin intinya saja. Selanjutnya di landasan teori, jika landasan teori itu berfokus pada judul, jika judulnya itu berkaitan dengan animasi, mixed reality, ada lagi yang berkaitan dengan AR, ada yang berkaitan dengan occlusion detection, maka itu perlu ditambahkan AR gitu ya, virtual reality, occlusion detection. Itu dicantumkan teori tersebut di dalam landasan teori. Intinya yang berkaitan dengan judul kalian yang paling inti gitu ya. Yang berkaitan dengan judul itu harus ada teorinya animasi, mixed reality, augmented reality, virtual reality, dan occlusion detection. Nah, untuk bagian ketiga, metode penelitian, tahapannya. Nah, ini bisa dari mulai
pengumpulan data, wawancara, analisis masalah, perancangan animasi 3D, pembuatan animasi, simulasi, dan pengujian sampai selesai. Poin ini saya perkecil bisa ini. Poin ini, tahapan ini tidak di default gitu ya. Jadi yang bisa membedakan biasanya di bagian proses pengumpulan data, analisis masalah sampai pengujian. Itu yang poin defaultnya. Biasanya dari proses pengumpulan data sampai pengujian. Bagian analisis masalah, perancangan pembuatan itu biasanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang kalian lakukan. Nah, contoh kalau yang di bagian IT gitu ya. Bagian IT itu ada namanya proses desain perancangan, ada namanya proses pengembangan sistem. Itu tuh bagian IT. Sedangkan yang di bagian animasi sama-sama perancangan, tapi di perancangan animasi dan pembuatan animasi. Ini bisa bersifat dinamis berdasarkan disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian kalian. Tetapi untuk pengumpulan data sama pengujian itu pasti dilakukan. Jadi diawali dari proses mengumpulkan data dan proses pengujian di akhir, seperti itu. Selanjutnya untuk poin apabila kalian udah buat alat penelitian ini, maka harus ada penjelasan poinnya. Dari teknik mengumpulkan data, kalau tekniknya wawancara, siapa yang diwawancarai, seperti itu. Kalau tekniknya analisis, siapa yang dijadikan analisis masalahnya, apa yang dijadikan permasalahan yang ingin dianalisis, dan metode apa yang digunakan. Perancangan animasi, perancangannya menggunakan apa, dari storyboard sampai tahap animatik. Pembuatan animasinya tahapnya dari tahap produksi sampai pasca produksi. Ini pengujiannya menggunakan whiteboard mengasumsi bahwa aspek yang terpenting dalam uji untuk menjamin mutu animasi yang telah layak untuk dimasukkan ke perangkat reality. Jadi ada pengujian secara whiteboard dan metode case menggunakan struktur kontrol prosedural, struktur testing untuk memperoleh test case. Jadi ada dua pengujian yang di animasi yang dia lakukan, ada batchbox sama struktur testing. Itu ya. Nah, untuk tabel kegiatan, untuk tabel yang wajib itu harus ada kegiatan dan bulan. Untuk output, target output boleh iya, boleh tidak, tergantung dari kebutuhan. Tapi untuk ini is okay. Jadi kalau kalian buat kegiatan ada targetnya apa dan bulannya. Tapi yang menjadi poinnya adalah kegiatannya apa, bulannya keberapa, dan tambahan target output lebih baik. Jadi untuk bukan bulannya, karena di dalam penelitian gitu ya. Jadi bulannya adalah dari bulan 1 sampai 6 di satu semester, seperti itu. Tapi tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau 1 tahun juga boleh, tapi untuk minimal skripsi itu 1 semester lah ya. Nah, untuk daftar pustaka, teman-teman, teknik daftar pustaka adalah seperti ini. Kalian harus menuliskan namanya kebalik ya, nama belakang di ke depan, tahunnya, lalu judul dari jurnal tersebut, habis itu nama jurnalnya, selanjutnya ISN-nya, volumenya berapa, dan nomor berapa, serta bulan berapa diterbitkan. Jadi harus lengkap. Kalau tidak lengkap, kemungkinan besar itu belum dipublish di jurnal. Kalau dia dari jurnal yang baik dan bereputasi, pasti ada data ISSN-nya, volume berapa, dan nomor berapa. Kecuali jurnal tersebut baru proses ya. Tapi akan disampaikan juga nanti biasanya di jurnal yang baru proses, kalau dia masih proses mendapatkan ISSN. Seperti itu. Teman-teman, untuk pembuatan proposal part 2, yaitu dari tinjauan pustaka, landasan teori, metodologi penelitian, dan jadwal penelitian atau tabel penelitian. Jadi teman-teman, ini contoh salah satu punya mahasiswa saya atas nama Mas Wirja yang menjadi contoh dalam video ini. Jadi teman-teman bisa
Saya tidak menampilkan di daftar pustakanya karena ada masih ada keliru sedikit seperti itu. Jadi untuk bagian daftar pustaka yang benar seperti ini, harus ada kejelasan data dan harus dari jurnal seperti itu. Dan teman-teman, untuk diagram alir tidak harus tidak default, itu sudah sampaikan. Yang default adalah jelas pengumpulan data dan pengujian, itu sangat default. Untuk bagian perancangan dan pengembangan itu menyesuaikan kebutuhan dari penelitian kalian, dan jangan lupa dicantumkan bagaimana teknik metodenya yang dilakukan dalam penelitian kalian, terutama dari pengujian itu metodenya apa, pembuatan animasi itu metodenya apa, perancangan animasi itu metodenya apa. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.